Shalom bagi kita semua. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Mazmur Daud ini bercerita tentang bagaimana kehidupan Daud itu memiliki masa-masa yang sulit. Betapa musuhnya banyak, betapa banyak permasalahan yang dia hadapi. Padahal dia adalah orang yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi umat pilihan Tuhan, umat Israel. Dia telah diurapi ketika dia masih muda, tetapi dia harus mengalami banyak persoalan, banyak permasalahan. Raja Saul mengejar-ngejar dia dan menginginkan kematiannya. Pasukan khusus diutus untuk menangkap Daud, baik hidup ataupun mati. Banyak persoalan, banyak permasalahan yang dialami Daud selama kehidupannya. Panglimanya Yoab mulai tidak menghargainya, tidak setia kepadanya. Kemudian anaknya juga Absalom, anak kandungnya, memberontak, melakukan kudeta kepada Daud. Dan banyak hal lagi. Istrinya Mikal itu meninggalkan dia, menikah dengan lelaki lain. Dan ketika dia kembali lagi kepada Daud, dia juga meremehkan Daud ketika Raja Daud itu menari-nari di hadapan tabut Allah. Ketika tabut Allah dibawa dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Jadi banyak persoalan, banyak permasalahan, sekalipun dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi pemimpin umat Israel. Dan Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan Engkau biarkan ini terjadi? Berapa lama lagi keadaanku ini terus-menerus seperti ini? Doaku belum terjawab, keadaanku belum ada perubahan yang lebih baik. Masih sama, bahkan lebih banyak lagi. Daud mengatakan, banyak sekali musuhku. Aku berbuat baik, aku mereka-reka yang baik kepada orang lain, tetapi orang lain mereka-reka yang jahat kepadaku. Mereka merancangkan kejahatan kepadaku. Dia mengeluh kepada Tuhan karena memang bebannya begitu berat. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Saya kira masih manusiawi, masih masuk akal, masih logis kalau kita mungkin kita mulai khawatir, mungkin kita mengeluh kepada Tuhan, mungkin kita mulai was-was, mungkin kita mulai meragukan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa Tuhan masih di pihakku? Apa Tuhan masih memperhatikanku? Saya kira itu masih masuk akal, ya, masih wajar, masih manusiawi, ya. Tetapi yang menjadi sesuatu yang baik dari Daud adalah dia bertanya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berperkara dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan.
Sekalipun persoalan banyak, masalah banyak, dia tidak meninggalkan Tuhan. Di dalam kekhawatiran, dalam ketakutannya, dia tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dia jelaskan, dia paparkan di hadapan Tuhan. Kapan Tuhan kau bela aku? Kapan kau lepaskan aku? Kapan kau dengar aku? Sampai kapan Tuhan terus menerus meninggalkan aku, menyembunyikan wajah terhadap aku? Ya. Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya terhadap dia, tidak mau memandang Daud. Ya. Kita tahu Tuhan itu penuh dengan hikmat. Ya, banyak cara Tuhan untuk menghadapi kita umat manusia ini. Ya, hanya satu yang kita tahu, kita percaya bahwa semua tindakan Tuhan pasti yang terbaik, pasti mendatangkan kebaikan, sebab Dia sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita, meski kadang kita sepertinya dibiarkan, ditinggalkan, sepertinya doa tak terjawab, keadaan tidak ada perubahan, belum membaik sama sekali. Tetapi Daud berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan kepadamu aku percaya. Sekalipun banyak musuh, banyak lawannya bersorak-sorak, ketika dia goyah, ketika dia terjepit, orang-orang senang. Tapi Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini rahasianya. Tetap percaya dalam situasi yang berat sekalipun. Jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, semua orang mengalami ini. Orang percaya itu ketika dia ikut Tuhan, pasti tantangan datang. Ketika kita memutuskan ikut Tuhan, setan pasti menghadang. Setan berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Setan berusaha menjatuhkan kedudukan kita sebagai anak Tuhan. Ya, berusaha menghancurkan kehidupan kita. Dan itu Tuhan izinkan. Itu Tuhan izinkan sebatas ya kemampuan kita, kekuatan kita. Dan Tuhan akan tetap menopang. Tuhan akan tetap menopang. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, ya, kita ini akan menghadapi hari-hari yang sulit, tetapi itu hanya temporer. Tidak seterusnya, tidak selama-lamanya. Itu hanya bertujuan untuk membuat kita semakin berhasrat kepada Tuhan, semakin merindukannya, semakin mengenal Dia. Ya. Sebab ketika persoalan permasalahan datang dan jawaban Tuhan hadir, maka kita akan melihat kebaikannya, merasakan kebaikannya, merasakan kasih karunia-Nya. Ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud mengatakan, aku bersorak-sorak karena engkau menyelamatkan aku. Jadi ada masanya kita menjalani kehidupan yang sulit, tetapi ada masanya juga Tuhan akan menyelamatkan. Ya, yang penting kuncinya tadi adalah kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Dia sangat mengasihi kita dan Dia tetap setia kepada janjinya bahwa Dia menyertai, melindungi kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh, tergeletak, dan tidak bangkit lagi. Tapi Tuhan akan menopang kita. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi. Dia tidak akan tergeletak dibiarkan Tuhan, tapi Tuhan akan menopangnya. Dan Daud mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, kesaksian Raja Daud bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan teramat baik. Dan saya kira ini juga terjadi kepada kita. Ya, ada masa-masa sulit, masa-masa sukar yang kita hadapi, tetapi hingga hari ini kita tetap masih bisa berdiri bersama dengan Tuhan. Dan kita terus menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada kasih dan setia Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Dia ada, Dia sangat baik, Dia teramat baik, Dia mau, Dia sanggup menolong kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita, orang-orang yang dicintainya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu